Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazhalul huzna idza syi'ta sahla. Pada kesempatan ini, kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika dan akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama adalah perkalian pecahan, yaitu A per B dikali C per D. Di sini, A dan C berkedudukan sebagai pembilang, sedangkan B dan D berkedudukan sebagai penyebut. Maka, hasil dari perkalian pecahan tersebut diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, sehingga hasilnya adalah A kali C per B kali D. Itu merupakan konsep dasar dari perkalian pecahan. Kemudian, contoh lain untuk perkalian pecahan adalah perkalian pecahan biasa. 2 per 5 dikali 10 per 11. Dengan mengikuti konsep perkalian pecahan, yaitu pembilang, di sini pembilangnya adalah 2 dan 10. Maka 2 dikalikan 10. Kemudian, sebagai penyebutnya adalah 5 dan 11. Maka 5 dikalikan 11. Dan hasilnya adalah 20 per 55. Namun, karena ini bisa disederhanakan, maka 20 dibagi dengan 5, 55 dibagi dengan 5. 20 per 55 disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 11. Dengan menggunakan cara yang lain untuk perkalian pecahan, bisa dilihat pada contoh berikut ini. Soalnya tetap sama, 2 per 5 dikali 10 per 11. Kalau di soal sebelumnya, di soal yang pertama tadi, itu dengan cara menyederhanakan pecahan di akhir jawaban. Kalau pada contoh yang kedua ini, dengan cara menyederhanakan pecahan pada saat menghitung perkalian pecahan. Contoh, di sini 2 per 5 dikali 10 per 11. Maka antara 5 dan 10 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 5 dengan 10. Sama-sama dibagi 5, hasilnya 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Kemudian, karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, kita kalikan sebagaimana konsepnya. Pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 2. Maka di sini adalah 2 dikalikan 2. Hasil dari penyederhanaan. 2 dikali 2 adalah 4, kemudian ini 1 dikali 11. Maka hasilnya adalah 4 per 11. Berikutnya adalah perkalian pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, catatannya adalah kita harus mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. 4 per 5 dikali 1, 2 per 3. Maka kita jadikan pecahan biasa. Masih ingat cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yaitu di sini 4 per 5 berarti 5 dikalikan dengan 4, kemudian ke atas dijumlahkan. 5 dikali 4, 20, ditambah 4, 24 per 5. Dikali 1, 2 per 3 menjadi 1 dikalikan dengan 3, 3 ditambah 2, 5. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Maka bentuk pecahannya menjadi 24 per 5 dikali 5 per 3. Karena ini ada yang bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara mencoret pembilang dan penyebutnya. Disederhanakan dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini 5 sebagai penyebut, yang satunya 5 sebagai pembilang. Sama-sama disederhanakan dengan dibagi 5. Masing-masing hasilnya 1.
Kemudian 3 dan 24 ini juga bisa sama-sama dibagi dengan 3. Disederhanakan dengan cara dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 24 dibagi 3, 8. Maka hasil akhirnya adalah 8 kali 1 sesama pembilang dikalikan 8 per 1. Hasil akhirnya adalah 8. Selanjutnya pada perkalian pecahan untuk berbagai bentuk pecahan. Jadi di sini melibatkan bilangan pecahan campuran, desimal, dan persen. Untuk memudahkan menghitung, maka semua bentuk ini diubah menjadi pecahan biasa. Dari mulai 1/3/5 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/5. 0,25 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Dan 20% diubah ke pecahan biasa menjadi 20/100. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi bilangan pembilang dengan bilangan penyebut. Misalnya 25 dan 100. Ini sama-sama kita bagi dengan 25 dibagi dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. Di sini kita tulis 1. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Ternyata masih ada yang bisa disederhanakan lagi, yaitu 20 dan 100. 20 dan 100 itu sama-sama dibagi dengan 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Kemudian, karena hasilnya berikutnya masih ada yang bisa dibagi lagi, maka kita coret antara 8 dan 4 di sini. 8 dan 4. Sama-sama bisa disederhanakan dengan dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka kita kalikan 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 2. Yang penyebutnya 5 dikali 5 dikali 1. 5 dikali 5, 25 kali 1, 25. Hasil akhirnya adalah 2/25. Selanjutnya untuk pembagian pecahan. Bentuknya adalah A per B dibagi C per D. Hasil pembagian pecahan biasa diperoleh dengan mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan bilangan pembaginya. Atau lebih jelasnya ditulis A per B, bentuk pembagiannya berubah menjadi perkalian. A per B dikali bilangan pembaginya yaitu C per D itu diganti menjadi kebalikannya D per C. Jadi A per B dibagi C per D menjadi A per B dikali D per C. Contoh pada pembagian pecahan adalah 0,75 dibagi 3/8. Dibuat dalam bentuk pecahan biasa, 0,75 menjadi 75/100 dan pembagiannya berubah menjadi perkalian. Dikali kebalikan dari 3/8, maka 8/3. Setelah itu kita sederhanakan. Ini ada yang bisa disederhanakan yaitu 3 dan 75. Jadi syarat untuk menyederhanakan adalah yang satu pembilang dan yang satu penyebut. Tidak boleh kedua-duanya pembilang atau tidak boleh kedua-duanya penyebut. Kemudian di sini sama-sama kita bagi 3 dibagi 3 hasilnya 1. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Ternyata masih ada yang bisa disederhanakan lagi, yaitu kita coret antara 25 dengan 100. Ini sama-sama bisa disederhanakan.
dengan cara dibagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Ternyata di sini 4 dan 8 juga bisa disederhanakan. Maka kita coret lagi antara 4 dengan 8. Sama-sama dibagi 4, hasilnya 1, yang 8 hasilnya 2. Karena sudah selesai, tidak ada yang bisa disederhanakan, maka ini sesama pembilang kita kalikan 1 dikali 2, hasilnya 2. Penyebutnya 1 dikali 1, hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 2. Berikutnya, ini ada soal pecahan campuran dibagi dengan bilangan persen. 1/3/4 dibagi 40%. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, menjadi 7/4 dikali 40%. Ini juga sama, ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 4 dan 40. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 40 dibagi 4, 10. Setelah itu, ternyata masih ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu antara 10 dan 100. 10 sebagai pembilang, 100 sebagai penyebut. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, kita kalikan saja menjadi pembilang kali pembilang, pembilangnya 7 dan 1. 7 kali 1 hasilnya 7 per 1 dikali 10 sebagai penyebutnya hasilnya 10. Maka hasil akhirnya adalah 7 per 10. Operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Jadi, dalam satu soal terdapat 2 operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian. Karena dia setingkat, maka kita dahulukan yang sebelah kiri terlebih dulu. Contoh, 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu semuanya. 4/5 dibagi 2/10 dikali 3/2. Ingat, pembagian pecahan, maka sebagai bilangan pembaginya itu harus kebalikannya. Jadi, 4/5, tanda bagi berubah jadi kali, dikali 10/2, dikali 3/2. Di antara semua bilangan ini, kalau ada yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dulu. Di sini, yang bisa disederhanakan diantaranya adalah ini, 2 dengan 4. Sama-sama dibagi 2, hasilnya 1. Yang ini hasilnya 2. 2 yang ini sebagai pembilang, 2 ini sebagai penyebut. Maka bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, hasilnya 1. Ini juga 1. Sudah, ada lagi ternyata 5 dan 10. 5 dan 10 bisa kita sederhanakan, karena yang satu pembilang, yang satu penyebut. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka kita kalikan antara bilangan pembilang, yaitu 1 dan 2. 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Penyebutnya adalah 1 dan 1. Oh maaf, di sini pembilangnya adalah 1, 2, dan 3. Berarti 1 kali 2, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kita tulis 6 per penyebutnya 1, 1, dan 1. Maka 1 kali 1, 1 kali 1, 1. 6 per 1. Dan hasil akhirnya adalah 6. Contoh lainnya adalah 3/5 dikali dalam kurung
3,5 dikali dalam kurung 3/5 dibagi 20%. Karena ada tanda kurung, maka kita dahulukan tanda operasi yang berada di dalam tanda kurung. Kita dahulukan yang 3/5 dibagi 20%. Di sini semua bilangannya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 3,5 menjadi 35/10 dikali kurung 3/5 dibagi 20%. Ingat, pembagian pecahan berubah menjadi perkalian dan bilangan pembaginya merupakan bilangan kebalikannya. Jadi 35/10 dikali 3/5 dikali 100/20. Di sini ternyata ada yang bisa kita sederhanakan. Di antaranya 5 dan 100. 5 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1, 100 dibagi 5, 20. Kemudian masih ada lagi yang bisa kita sederhanakan, yaitu 20 dan 20. Sama-sama dibagi 20. Yang ini hasilnya 1, ini juga 1. Sudah? Kalau sudah, kita lihat yang bawah tetap 30, maksudnya yang sebelah kiri tetap 35/10. Hasil dari dalam kurungnya adalah sebagai pembilangnya, yaitu di sini 3 dan 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Ini penyebutnya 1 dikali 1 hasilnya 1. 3/1 itu sama dengan 3. Ini sama dengan 3. Maka kita kalikan dengan angka di depannya. 35/10 dikali 3. Hasilnya, karena ini tidak ada yang bisa kita sederhanakan, kalikan biasa. 35/10 dikali 3 itu maksudnya 35/10 dikali 3/1. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 105/10 atau bentuk desimalnya adalah 10,5. Baiklah, tadi sudah Miss Iva jelaskan mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang terlupa, bisa diulang-ulang kembali videonya, dipahami, dipelajari pelan-pelan, dan kalau memang ada yang perlu untuk dicatat, silahkan catat bagian-bagian penting dari penjelasan Miss. Kuncinya adalah dipahami benar-benar. Kalau sudah, dicoba untuk kerjakan latihannya, supaya bisa diketahui apakah kalian benar-benar memahami pelajaran yang sudah Miss Iva berikan. Semoga yang Miss Iva berikan ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya seperti biasa di buku tulis. Tugasnya di buku paket halaman 53 latihan 8 nomor 9. Kerjakan di buku tulis lengkap dengan caranya. Kalau sudah, difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Semoga Allah mudahkan untuk teman-teman semua bisa memahami penjelasan Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.